Salam rekan-rekan mahasiswa yang Tuhan Yesus kasihi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Alkitab yang akan kita beri judul bukan buku biasa. Mengapa Alkitab dikatakan bukan buku biasa? Apa keistimewaannya? Dan apa kelebihannya dibandingkan buku-buku yang lainnya? Secara pribadi, saya melihat ada dua keistimewaan Alkitab sehingga saya boleh menyebutnya sebagai bukan buku biasa. Yang pertama adalah Alkitab istimewa dalam manfaat atau kegunaannya, atau di dalam bahasa kita sering menyebutnya sebagai kuasa Alkitab. Dan yang kedua, Alkitab dikatakan istimewa karena di dalam diri atau eksistensi Alkitab itu sendiri, yang nanti di dalamnya kita akan membahas bagaimana proses terjadinya, penyebarannya, pemeliharaannya, keakuratannya, bahkan kuasanya yang mengubahkan. Kita akan memulai dari bagian yang pertama, yaitu keistimewaan Alkitab dalam hal manfaat atau kegunaannya. Untuk itu, mendasari diskusi kita pada siang hari ini, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menurut surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius pada 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Demikian ada tertulis. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bacaan kita tadi, ketika kita memulainya dari ayat 15, dikatakan bahwa sejak dari kecil Timotius telah mengenal atau membaca kitab suci, yang olehnya memberi hikmat kepada Timotius dan menuntun Timotius kepada keselamatan karena iman kepada Kristus Yesus. Jadi, Alkitab memberi pengetahuan kepada Timotius sehingga Timotius boleh mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Dari sini kita bisa berefleksi bahwa bukan hanya kepada Timotius, kepada kita juga pun Alkitab bisa memimpin kita, menuntun kita kepada gerbang keselamatan seperti halnya Timotius. Saya mengalaminya sendiri ketika saya masih belia. Waktu itu saya kelas 2 SMP, saya membaca kitab suci tanpa pimpinan seorang pastor, ataupun pendeta, ataupun seorang penginjil. Saya membacanya dengan plain begitu saja, dan dari sana saya merasa bahwa kekristenan itu suatu kebenaran yang akhirnya saya yakini dan itu menjadi jalan Tuhan. Saya diselamatkan. Oleh karena itu, Alkitab mampu menolong seseorang sampai kepada keselamatan itu bagi setiap orang yang dipilih oleh Allah. Dan selanjutnya dari ayat yang ke-16 kita melihat Alkitab mempunyai fungsi yang lain. Bukan sekedar membawa orang kepada gerbang keselamatan, melainkan juga memimpin orang untuk tetap berjalan di dalam jalan keselamatan itu, atau menghidupi keselamatan itu. Bahkan Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatanmu. Dalam hal inilah Alkitab berfungsi. Alkitab bermanfaat, Alkitab berguna untuk memimpin orang tetap berjalan
di jalan keselamatan. Apa saja yang Alkitab bisa berikan sehingga kita tetap berjalan di dalam keselamatan tadi? Yang pertama dikatakan bahwa Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang baik, itu yang buruk. Nah, kalau kita sudah mengenal ini yang baik, ini yang jahat, ini yang benar, itu yang salah, maka kalau kita melakukan sesuatu yang menentang kebenaran, maka Alkitab mengatakan kesalahan kita. Saya salah, kamu salah, kita salah. Tetapi Alkitab tidak berhenti menunjuk orang bersalah, dan orang menjadi kehilangan harapan. Padahal saat yang sama, Alkitab juga memperbaiki kesalahan tersebut. Ini salah, kamu salah, kita salah, dan ini yang benar, dan ini cara membenarkan, memperbaiki kesalahan kita. Selanjutnya orang terus dibentuk, dididik di dalam kebenaran yang merupakan satu proses. Jadi inilah manfaat Alkitab, kegunaan Alkitab untuk tetap membimbing orang di jalan keselamatan. Bukan sekedar membawa pada gerbang keselamatan, melainkan juga tetap memimpin orang pada jalan keselamatan tersebut. Sehingga ayat 17 disimpulkan dengan baik. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, the godly people, akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga setiap orang yang pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah, bukan sekedar untuk mengenal kebenaran itu sendiri, tetapi hidup di dalam kebenaran dan diperlengkapi di dalam kebenaran. Pertanyaannya, mengapa Alkitab begitu luar biasa sehingga Alkitab mampu menyelamatkan dan memimpin orang tetap di jalan keselamatan tadi? Ayat yang ke-16 dinyatakan bahwa Alkitab diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Bahasa Yunani yang digunakan theopneutos, diterjemahkan dengan sangat baik oleh NIV, God breathed, dinafaskan oleh Allah. Jadi kitab suci, setiap tulisan yang ada di dalam kitab suci, diwahyukan oleh Allah sendiri, dikatakan oleh Allah sendiri, dinafaskan oleh Allah sendiri. Hal ini dengan sangat jelas, bahkan akurat, disampaikan oleh Rasul Petrus ketika dia menulis dalam surat penggembalaannya dalam 2 Petrus 1 ayat 21 yang mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kata nubuat artinya pemberitaan, kata profesi, tugas kenabian. Tugas kenabian ditulis bukan atas kehendak manusia. Firman Tuhan ditulis bukan kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Kudus. Orang mengenal atas nama Allah. Dikatakan oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. Ada orang, ada Allah. Ada manusia, ada Allah. Ada yang manusiawi, ada yang ilahi. Itulah natur kitab suci. Kitab suci adalah buku yang insani sekaligus ilahi. Ditulis oleh manusia, namun atas dorongan Roh Allah sendiri. Di dalam bahasa teologi, ini yang disebut inspirasi. Ini yang disebut pewahyuan dari Allah. Di mana Roh Kudus memimpin orang, mensupervisi penulis untuk menulis sesuai keinginan Roh Kudus. Namun pada saat yang sama, si penulis menggunakan gayanya sendiri, kepribadiannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang budaya, bahasa, dan segala sesuatu yang menjadi milik dari ataupun menjadi ciri khas dari penulis kitab suci itu sendiri. Banyak teori tentang inspirasi, namun saya hanya membahas apa yang menjadi pegangan kita, yaitu bahwa Roh Kudus memimpin penulis sedemikian hingga
ketika mereka menulis sesuai dengan gaya bahasa, kepribadian, latar belakang pendidikan mereka sendiri, dan hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang otoritatif, yang dapat dipercaya, bebas dari kesalahan dalam naskah aslinya. Hal itu di dalam istilah teologi yang kita sering disebut ketidakbersalahan Alkitab atau the inerrancy of the Bible. Mengapa demikian? Rasul Petrus tadi mengatakan, karena Roh Kudus yang memimpin, karena Roh Kudus yang mendorong. Jadi, Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis, di mana Allah sendiri yang penulisnya. Mungkin beberapa kita akan bertanya, adakah bukti-buktinya bahwa memang Roh Kudus memimpin? Adakah bukti-buktinya bahwa Allah yang mendorong dan lain sebagainya? Saya mempunyai suatu materi atau bahan presentasi 10 alasan mengapa kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Namun jika itu dipaparkan, itu memakan waktu sekitar 2 jaman. Oleh karena itu saya hanya akan membahas beberapa bagian di antaranya, yaitu tentang bagaimana keunikan Alkitab, kemujizatan Alkitab pada saat terbentuknya, pada saat penulisannya. Dan yang kedua, saya akan membahas bagaimana Allah memelihara Alkitab menjadi bentuk yang sekarang ini. Dan yang ketiga, kita akan sedikit melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Alkitab yang dipenuhi begitu secara akurat dan ajaib di dalam sejarah zaman. Dan yang terakhir, saya membahas bagaimana buku yang kelihatannya tidak berbeda dari buku-buku yang lain mempunyai kuasa untuk merubah orang-orang yang dulunya membenci Alkitab, yang dulunya memusuhi Alkitab, yang dulunya membenci kekristenan, akhirnya diubahkan oleh Tuhan melalui kitab suci. Mari kita mulai dari bagian yang pertama tentang penulisan Alkitab. Di sini saya sebut kesatuannya yang mengherankan. Tahukah kita bahwa Alkitab ditulis tidak kurang dari 40 orang penulis. Dan 40 orang penulis itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang gembala, misalnya Amos dan Daud. Ada yang seorang politikus ataupun raja, misalnya Daud dan Salomo. Ada yang nelayan seperti Petrus. Ada yang teolog seperti Paulus. Ada yang nabi seperti Yesaya, Yeremia, Elisa, Daniel, Hosea, Joel, Zakaria, Maleaki, dan nabi-nabi yang lain. Menariknya, mereka di dalam keberbedaan itu bisa menghasilkan suatu buku, suatu karya tulis yang terdiri dari beberapa bab dengan suatu kesatuan yang luar biasa, suatu koherensi yang luar biasa, yang olehnya banyak orang tanpa dibimbing seperti saya waktu SMP itu bisa melihat benang merah tema utama dari Alkitab itu. Selanjutnya, Alkitab juga mempunyai keunikan yang luar biasa karena bukan ditulis di dalam suatu kurun waktu yang pendek di mana para penulis yang banyak tadi bisa berkolaborasi, bisa saling menyamakan dan lain sebagainya. Bukan, Alkitab ditulis dalam rentang waktu tidak kurang dari 1600 tahun. Ambil saja misalnya Musa, buku Musa yang ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dan Wahyu ataupun tulisan-tulisan Rasul Yohanes yang ditulis pada akhir abad yang pertama, tahun 95 sampai 100-an begitu, maka itu akan menjadi, kalau kita lihat dari Musa sampai Wahyu, kita akan melihat rentang waktu 1600 tahun.
Apalagi jika kita mempertimbangkan, mengconsider bahwa Ayub sebagai Alkitab lebih tua, kitab yang tertua, maka kita akan melihat bahwa di situ jauh lebih panjang lagi dibandingkan 1600 tahun. Kalau dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, bahasa bisa bergeser. Ambil contoh, ketika saya masih SMP atau SMA begitu, kata kepo itu dimaknai sebagai maknanya stubborn, keras kepala. Tetapi sekarang kepo bergeser artinya menjadi curiosity, orang yang pengen tahu tentang segala sesuatu. Dalam generasi yang saya alami sendiri, bahasa bisa bergeser. Ini 1600 tahun, budaya bergeser, sejarah bergeser, bahasa bergeser. Namun, sekali lagi, kedua-duanya dari zamannya Musa sampai zamannya Wahyu, di dalam rentangan sejarah itu, Alkitab menghasilkan suatu mahakarya buku yang intinya, yang temanya, yang alurnya koheren. Kesatuan yang luar biasa. Selain itu, dia ditulis di empat tempat yang berbeda, 4 kontinen yang berbeda, dari Mesir hingga Roma, dari Babel hingga Israel. Mereka, para penulis tadi tidak pernah kumpul di suatu tempat, tidak mempunyai teknologi seperti kita menggunakan Skype atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom supaya bisa berkolaborasi. Mereka tidak, mereka menulis dengan dirinya sendiri secara soliter, namun menghasilkan suatu mahakarya, sekali lagi, suatu buku yang temanya sangat koheren. Juga di dalam tema-temanya ada sejarah, ada puisi, ada apokaliptik, ada surat-surat, dan seterusnya, dan seterusnya. Alkitab tetap menghasilkan suatu buku yang temanya, yang isinya koheren. Dan sekedar tahu, Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Kepelbagian, tantangan-tantangan waktu, tempat, penulis, bahasa, tema, tidak menghalangi Alkitab menjadi suatu tulisan yang koheren, mempunyai suatu kesatuan tema dan pokok pikiran, sekali lagi, yang koheren dan ajaran yang mengagumkan. Tidak ada satu buku, kumpulan-kumpulan buku yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Ini membuktikan bahwa buku ini diilhami oleh seorang pengarang yang lintas waktu, lintas budaya, maha tahu, maha hadir, dan hanya Allah sendirilah yang mempunyai kualitas itu. Pendek kata, Alkitab diwahyukan oleh Allah sendiri, didorong oleh Roh Allah sendiri. Manusia, para penulis tadi didorong, dipimpin oleh Allah sendiri. Persis yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa tidak pernah itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang orang-orang berbicara atas nama Allah. Selain bentuknya yang begitu istimewa dan ajaib, Alkitab juga tetap terpelihara eksistensi atau keberadaannya secara ajaib. Ini masuk bagian yang kedua. Sejak awal Alkitab berusaha dihancurkan dan dimusnahkan oleh lawan-lawannya. Misalnya Kaisar Nero. Namun sampai saat ini Alkitab tetap lestari. Di mana negara Alkitab coba dihancurkan, coba dibakar ketika diselundupkan oleh orang-orang Kristen kepada negara-negara yang tertutup terhadap Alkitab. Toh Alkitab tetap mewarnai negara tersebut. Banyak para ahli, banyak orang diri merasa pintar, menyerang, berusaha memalsukan Alkitab. Contohnya Injil Barnabas, Injil-Injil Gnostik. Namun Alkitab tetap eksis, tetap dijaga keakuratannya dan kemurniannya hingga kini. Contoh berikut membuktikan bahwa Alkitab secara saintifik melampaui buku-buku kuno yang dianggap orang otentik, akurat, dan kredibel.
Contoh berikut ini kita melihat. Misalnya, tulisan Caesar yang hidup sekitar tahun 100 sampai 44 sebelum Kristus. Ditemukan manuskrip tertua dari tulisan Caesar ini adalah tahun 900. Berarti ada jeda waktu, ada tenggat waktu antara saat ditulis hingga tulisan yang masih ada itu 1000 tahun. Cukup lama, bahkan sangat lama. Dan itu hanya mempunyai 10 manuskrip, 10 salinan. Dan tulisan Caesar ini sampai sekarang dianggap benar, dianggap akurat, dianggap kredibel, dianggap asli oleh dunia. Demikian juga Plato yang punya time span 1200, kok salinannya hanya 7. Thucydides 1300 tahun. Jumlah salinannya hanya 8. Tacitus, selisih 1000 tahun. Jumlah salinannya 20. Sosthenes, 800. Jumlah salinannya 8. Yang mungkin cukup banyak adalah tulisan Homer. Ya. Di situ ada 500 tahun time span-nya, tetapi mempunyai kopi yang cukup banyak. 643. Tapi kita bandingkan dengan Perjanjian Baru yang ditulis antara tahun 40 sampai 100. Dan kopi yang paling tertua yang kita miliki saat ini adalah tahun 125. Maka ada tenggat waktu, ada jeda waktu antara saat penulisan dan salinan paling tua yang kita punya sekitar 25 sampai 50 tahun. Dan tahu kita, jumlah manuskrip yang kita punya 24.000. Maka jika orang berusaha untuk memasukkan Alkitab, dia harus mengganti 24.000 salinan yang ada. Maka tuduhan agama sebelah yang mengatakan Alkitab kita telah diganti, padahal abad kelima Alkitab sudah mempunyai 24.000 salinan. Itu mustahil dipalsukan, itu mustahil itu diganti. Ya, di sini kita bisa melihat kredibilitas Alkitab kita. Semakin hari, semakin banyak penemuan arkeologi dan literasi yang semakin meneguhkan bahwa Alkitab kita masih autentik dan akurat. Juga di dalam masalah penerjemahan. Di dalam masalah penerjemahan, juga makin hari makin sempurna. Taruh kata King James tahun 1611. Saat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mempunyai sumber teks sekitar 5-6 manuskrip kuno bahasa Yunani. Namun, di dalam perkembangan selanjutnya, saat ini kita sudah mempunyai manuskrip kuno 5.500 bahasa Yunani. Dan yang paling tua adalah abad keempat untuk membantu penerjemahan Alkitab di dalam bahasa modern yang kita kenal ini. Salah satu di antaranya mengenal itu adalah NIV yang populer di kalangan kita. Jelas, tentang akurasi penerjemahan, kita tidak perlu diragukan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada keunikan yang ketiga, yaitu nubuatannya yang tergenapi. Kita tahu cerita tentang Daniel, ketika Daniel menubuatkan tentang kehancuran Babel, diganti Media Persia. Kita tahu persis. Itu digenapi dengan akurat. Karena pada saat itu terjadi, Daniel masih hidup. Saya tidak akan membahas nubuatan-nubuatan yang begitu banyak secara spesifik, namun saya akan membahas secara khusus adalah nubuatan Tuhan Yesus. Para ahli mengatakan bahwa lebih dari 200 nubuatan tentang Tuhan Yesus digenapi. Namun saya secara pribadi bisa mengumpulkan hanya sekitar 60 ayat yang digenapi di dalam perjanjian baru tentang Tuhan Yesus. Tetapi saya meyakini para ahli yang menemukan 200 jauh lebih akurat
jauh lebih teliti menemukan serpihan-serpihan nubuatan tersebut. Hanya karena kemalasan saya saja, sampai saat ini saya hanya mengumpulkan sekitar 60 ayat. Nah, di antara 60 ayat itu saya hanya akan memaparkan 8 ayat utama yang digenapi di dalam Tuhan Yesus dan bagaimana probabilitasnya. Kalau kita belajar di dalam ilmu statistik, ilmu probabilitas, kalau satu koin dilempar ke atas, apakah itu angka, apakah itu gambar, maka kemungkinannya ada setengah. Kenapa? Karena ada dua sisi mata uang. Nah, kalau dadu dilemparkan ke atas, kemungkinan untuk dapat angka 1 berapa? 1/6, karena ada 6 sisi. Kalau dua dadu dilemparkan ke atas, untuk sama-sama memperoleh satu-satu, bagaimana kemungkinannya? 1/6 kali 1/6, 1/36. Berarti, itu merupakan perkalian kemungkinan-kemungkinan yang ada. Hal yang sama, misalnya nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ini 8 ayat, ya. Ya, dari Mika, Maleaki, Zakaria, dan Yesaya serta Mazmur saja, ya. Ini ada 7, mohon maaf, 7 bagian atau 7 ayat. Misalnya Yesus dikatakan akan lahir dari keturunan Daud. Pada sama Yesus, kira-kira keturunan Raja Daud sekitar 10.000 orang. Maka kemungkinan lahir dari keturunan Raja Daud adalah 1/10.000. Akan lahir di Bethlehem. Penduduk Bethlehem waktu itu 100.000. Maka kemungkinan yang lahir di Bethlehem 1/100.000. Kalau keturunan Raja Daud yang lahir di Bethlehem, maka 1/10.000 kali 1/100.000. Ya. Nah, kalau semua ini digabungkan, kemungkinan ditepati, maka hasilnya adalah 1/10⁻38. Ini dikemukakan oleh seorang ahli matematik, ahli statistik bernama Stoner. 10⁻38. Jadi, kemungkinan nubuatan-nubuatan tadi digenapi dalam satu pribadi, itu 1/10⁻38. Kalian bisa membayangkan sendiri. Atau, kalau kalian mau membayangkan lebih imajinatif, seluruh negara bagian Texas itu di cover dengan uang $1, kepingan uang $1, seluruh Texas itu tertutupi dengan ketebalan 60 cm. Dan kita suruh mencari satu koin di antara koin yang menutupi negara Texas setinggi 60 cm tadi. Itu satu hal yang mustahil. Tapi syukur kepada Allah itu ditepati dengan akurat di dalam diri Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Saya akan masuk ke bagian terakhir dari keistimewaan Alkitab di dalam dirinya sendiri. Saya tadi sudah bercerita sedikit, saya membaca Alkitab 2 kali ketika masih SMP, dan tanpa pimpinan seorang pendeta, penginjil, ataupun pastor, saya menjadi Kristen. Karena apa? Karena konsep pemilihan umat perjanjian begitu menarik buat saya. Kalian tahu? Siapa anaknya Adam? Kain dan Habil. Siapa dipilih? Habil. Habil mati diganti siapa? Set. Siapa? Nah, ketika diganti, terus kita melihat. Akhirnya sampai kepada Nuh. Betul, Nuh. Dari Nuh, berapa anaknya? 3. Sem, Ham, dan Yafet. Dari 3 anaknya, Nuh 1 yang dipilih. Siapa? Sem. Dan terus sampai kepada Abraham. Abraham dipilih. Dari Abraham lahir siapa? Ishak dan Ismail. Siapa dipilih? Ishak. Dari Ishak mempunyai anak 2. Siapa? Yakub dan Esau. Dari Yakub dan Esau siapa dipilih?
Yakub. Padahal secara manusia, Esau jauh lebih worthy dan lebih eligible untuk dipilih. Dia lebih gentle dibandingkan si Yakub yang penipu itu. Dan dari Yakub punya anak, 12 plus 1, yang satu perempuan namanya Dina. Dari 12 anak, kalau kita suruh milih siapa? Yusuf lah. Tetapi kenapa Yehuda? Yehuda seharusnya tidak layak untuk dipilih. Karena dia, mohon maaf, dia tidur dengan anak menantunya sendiri. Dari Yehuda, kita akhirnya mengenal ada Daud dan seterusnya sampai Yusuf dan Maria dan akhirnya kepada Tuhan Yesus. Dan tahukah kita yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus? Salah satunya adalah Rahab, seorang perempuan Kanaan, dia juga seorang pelacur. Siapa lagi? Ruth, seorang perempuan Moab, perempuan kafir, menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkenan memanggil. Dan dari saya timbul pengharapan pada diri saya. Bahwa saya yang brengsek itu, Tuhan pilih untuk mengenalnya. Dan saya yakin, di kehidupan masa lampau kita, tidak ada yang baik di hadapan Allah. Saya senang dengan kata Oscar Wilde yang mengatakan, every sin has the past, and every sinner has the future. Orang-orang kudus punya masa lampau yang kelam. Orang-orang yang brengsek kayak kita ini mempunyai masa depan. Dan karena itu, saya tertarik menjadi Kristen dan memberitakan hal itu kepada keluarga. Tertarik karena isi kitab suci. Alkitab yang mampu mengubahkan aku, juga mampu mengubahkan kalian. Banyak ajaran-ajaran yang lain yang dulunya saya anggap kelemahan, dosa asal, justru sangat meneguhkan tentang doktrin Allah yang transenden dan iman yang tidak dimiliki konsep tentang Allah itu di dunia luar kekristenan. Alkitab mengubahkan aku. Atau dengan kata lain, all the book can inform you, but only the Bible can transform you. Banyak buku yang bisa memberi informasi kepada kita, tetapi hanya satu buku yang bisa mengubah kita, yaitu Alkitab. Saya tidak akan berbicara tentang diri saya sendiri saja. Ini ada beberapa tokoh yang begitu luar biasa yang diubahkan oleh Alkitab. Yang pertama adalah Nabil Quresh. Dia adalah seorang Islam Sunni dari Iran kalau saya tidak salah. Ketika dia kuliah di Amerika, dia bersahabat dengan David Wood, seorang Kristen. Mereka saling berdialog, saling berdebat, dan akhirnya dia bertobat. Dan di dalam bukunya yang sangat populer misalnya Seeking Allah, Finding Jesus, the Only True God, ya, No God But One, Allah or Jesus, Answering Jihad, dan lain sebagainya. Dia memberi statement, I left Islam because I studied Muhammad life. Saya meninggalkan Islam karena saya mempelajari kehidupan Muhammad. Dari mana? Tentu dari Quran dan dari hadis. And I accept the gospel because I studied Jesus life. Dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab lah Nabil Quresh meninggalkan masa lampaunya dan menuju kepada terangnya yang ajaib. Sayang, seorang apologet yang brilian ini harus pulang lebih cepat dibandingkan saya. Dia meninggal 2017 karena cancer. Contoh yang lain misalnya adalah Muhammad Hasan Yusuf, anak pemimpin Hamas. Nggak ngerti, googling saja. Guslan Fatimah Ahmad, kemudian yang akhirnya mengganti namanya menjadi Guslan Esther. Kalian bisa download dari buktisaksi.com. Salah satu dia bukunya menuliskan kata kerudung yang dikoyakkan. Yang lebih hebat lagi misalnya Mark Gabriel, PhD,
mantan profesor dari Islamic History di Universitas Al-Azhar Kairo. Pertobatannya yang begitu luar biasa. Dan ini adalah Al-Fadi. Al-Fadi lahir dan besar di dalam lingkungan Islam yang keras, Islam Wahhabi di Saudi Arabia. Dia menjadi seorang pengagum dari Osama bin Laden. Dan ketika dia mempelajari Alkitab, untuk mencari kelemahannya, dia memberi statement, Bible is not corrupted. Alkitab tidak terdistorsi. Alkitab tidak tercacatkan. Alkitab tidak dipalsukan. Melainkan Alkitab itu dapat dipercaya. Dan sekarang Al-Fadi menjadi seorang yang melayani orang-orang Islam dari negaranya dan dari Iran yang berubah menjadi Kristen. Dia bina secara online dari jarak jauh. Itu yang ada di luar negeri. Mari kita tengok orang-orang di dalam negeri. Misalnya yang ini semua mengenal, era saya tentunya. Saya nggak tahu apakah kalian masih ada yang kenal. Yaitu pendeta Yusuf Roni. Ya, Yusuf Roni itu singkatan dari Kemas Abu Bakar. Dia lahir tahun 46. Dia seorang pemuka agama di Palembang, keturunan Daeng, Pangeran Patahila, aktif membendung kekristenan dan akhirnya bertobat. Ketika pertobatannya dianggap mengganggu stabilitas negara ini, dia dimasukkan penjara dan tidak ada seorang pun orang Kristen yang membela dia. Maka ketika dia diadili dan akhirnya masuk penjara, dia dalam pledoinya yang akhirnya menjadi buku, dia mengatakan Yesus pembelaku yang agung. Tidak penting dibela oleh manusia atau tidak, tetapi Kristus menolong dia. Dan sekeluarnya dari penjara, dia melayani Tuhan dan sekarang menjadi pendeta. Ada lagi Hamran Amri, almarhum. Suradi bin Abraham yang sekarang harus hidup di pengasingan di Amerika, mengasihkan diri di Amerika. Saifuddin Ibrahim yang sekarang masih populer di penjara karena imannya dan sekarang sudah keluar. Mereka bukanlah tipe petobat selebritis yang begitu bertobat menjadi pengajar, menjadi kristolog, menjadi pendeta dan akhirnya jatuh di tengah-tengah ketenarannya. Mereka adalah orang-orang petobat dan pahlawan-pahlawan iman. Dan saya akan menutup satu orang yang menjadi saya juga kagumi, yaitu Subronto Gatmojo. Dia adalah penulis dari beberapa lagu Kidung Jemaat. Salah satu yang saya suka adalah dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup maha besar. Langit buana semesta patut memuji namanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lagu saya, suara saya tidak terlalu bagus. Tetapi kehidupan dari Subronto menginspirasi saya. Apa yang menjadi titik pertobatan dia? Waktu itu, Pak Subronto masuk penjara karena tuduhan represif sebagai seorang yang melawan pemerintah dalam era Orde Baru. Ketika di penjara, dan kita tahu gereja biasanya kalau nengok orang ke penjara itu ngasih apa itu? Sabun, odol, plus Alkitab. Tidak pernah ada yang sabun, odol, rokok. Nggak ada. Rokok dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Dan saya setuju untuk hal itu. Jangan memberi rokok. Dan karena Pak Subronto muda itu seorang perokok, maka Alkitab yang diberikan itu dilinting menjadi rokok. Lembar demi lembar dijadikan rokoknya dia. Makanya kalau majelis yang nengok dia sudah
habis sampai di mana Alkitabnya, yang dimaksud adalah sudah baca sampai mana, dia pimpin, sudah habis di dalam bentuk rokok. Suatu kali ketika dia sedang menyalakan satu lembaran, entah bagaimana kitab itu, lembaran itu, rokoknya itu tidak menyala dan membuat dia terbatuk. Dan dia berusaha mau membongkar untuk melintingnya lagi. Saat dia membongkarnya, dia membaca. Dan itu dibaca Yohanes 3 ayat 16. Dan semua orang tahu ayat itu. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam dirinya bertanya, Allah mengasihi, buktinya apa? Dan ketika kunjungan berikutnya dari suatu gereja, dia mempertanyakan itu. Maka dia dipimpin untuk mengenal kitab suci dan akhirnya bertobat. Maka di dalam kesaksiannya, dalam bukunya yang ditulisnya di dalam penjara, dia menulis bertemu Kristus di dalam penjara. Buku itu kalau tidak salah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Inilah 4 hal yang membuktikan keunikan Alkitab. Seharusnya ada 10. Bagi saya, 4 ini yang membuktikan bahwa Alkitab unik di dalam dirinya sendiri. Uniknya, kita telah pelajari bersama-sama, ditulis oleh manusia biasa, namun mempunyai pesan, mempunyai tema yang koheren. Karena memang yang mengarang, yang mendorong adalah Allah sendiri. Jadi sekali lagi, Rasul Petrus dengan genap mengatakan, Alkitab adalah ditulis oleh manusia atas dorongan Roh Kudus, bukan karena kehendak pribadi. Dengan kata lain, Alkitab itu adalah buku ilahi sekaligus juga insani. Nah, seperti yang kita baca di awalnya, ini membuktikan bahwa Alkitab sungguh-sungguh diilhamkan oleh Allah yang mempunyai manfaat. Yang pertama, membawa orang kepada keselamatan. Yang kedua, membimbing orang tetap hidup di dalam keselamatan dan memperlengkapi orang untuk memberitakan keselamatan. Dan itu cukup bagi Alkitab untuk menolong orang membawa keselamatan kepada Kristus. Atau di dalam doktrin bibliologi, ini yang disebut the sufficiency of the Bible. Kecukupan Alkitab. Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri untuk membawa kita memasuki gerbang keselamatan, menuntun kita tetap di jalan keselamatan, bahkan menolong kita memberi petunjuk bagi orang lain untuk memasuki gerbang keselamatan itu. Maka tidak heran kalau pemazmur di dalam kesungguhan, di dalam relasinya dengan Allah, selalu mengkaitkan dirinya, relasi tersebut dengan firman Allah. Secara khusus kalau kalian membaca dari Mazmur pasal 119 yang begitu luar biasa. Ayatnya 105 katakan bahwa firman Tuhan, bahwa firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan pada ayatnya yang lain, masih pasal yang sama. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua. Emas itu udah bagus, ini lebih lagi dibandingkan banyak emas tua. Lebih manis dari madu, bahkan dari tetesan sarang lebah. Bukan madu yang dijual botolan yang tidak jelas keasliannya. Dan ketika saya membaca Mazmur 119, satu ayat yang membuat saya seolah-olah mengalami hal itu adalah ayatnya yang
yang mengatakan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati saat hening bagi kita sekalian. Amin. Kepada kita untuk mencintai Alkitab, belajar dari sini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. ASI adalah kebutuhan mendasar bagi bayi yang baru saja dilahirkan. Seorang bayi tidak sehat selalu mempunyai insting untuk memenuhi kebutuhan itu, mencari dengan penuh semangat dan penuh kerinduan air susu ibunya. Hanya bayi yang sakit yang tidak berbuat demikian. Hanya bayi yang sakit yang tidak mau air susu ibunya. Maka, jika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia rohani yang tidak rindu akan firman-Nya, maka sangat mungkin kita sedang sakit secara rohani. Kalau kita merasa tidak butuh firman Tuhan, jangan-jangan kita sedang sakit secara rohani. Saya mengajak kita berefleksi. Alkitab ditulis oleh manusia atas dorongan Allah. Ilahi sekaligus insani, sebab ditujukan kepada kita yang insani. Kalau Allah menulis surat cintanya dalam bahasa kita, mengapa kita tidak membaca surat cintanya tadi seperti saya membaca surat cinta istri saya di apartemen yang tidak selesai sekali, dua kali, merasa pengen baca. Dan kalian tahu, sampai sekarang surat itu masih kami filing di sel hacker saya. Saya berharap melalui pembahasan kita siang hari ini, bahwa Alkitab secara kegunaan membimbing kita, menolong kita, memasuki gerbang keselamatan, hidup di dalam keselamatan, dan memberi petunjuk keselamatan kepada orang lain. Karena Alkitab difirmankan Allah, diilhamkan Allah. Maka saya mengajak, mari kita punya sikap seperti pemazmur